Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Utara Setia Nugraha akan menyampaikan materi tentang Uni Afrika. Uni Afrika secara langsung tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Perang Boer Kedua antara tahun 1899 sampai 1902, di mana pada perang itu terjadi istilahnya dinamika yang sangat rumit sekali, yang membuahkan beberapa jadi pada perang Boer itu banyak sekali terjadi sebuah perubahan tuh, dimana pada perang Boer itu menghasilkan yang namanya Vereniging atau perjanjian perdamaian tuh pada waktu itu. Terus terbentuknya Uni Afrika itu tidak lepas dari beberapa peristiwa itu, baik peristiwa dari peperangan ataupun peristiwa dari yang namanya perjanjian. Tapi intinya adalah peristiwa-peristiwa tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap terbentuknya Uni Afrika. Setelah terjadi perang Boer kedua tadi, Sir Harry Campbell 1907 itu mengungkapkan bahwa dia ingin melepaskan, istilahnya supaya Boer itu mempunyai pemerintahan sendiri, lepas dari pemerintahan tanah jajahan. Akan tetapi masalah-masalah itu juga dihadapkan ketika hal itu dilepaskan. Contohnya banyak sekali ekstremisme dari kaum Boer yang sangat ekstrim sekali, masalah kasus rasial yang sangat ekstrim sekali di istilahnya di tanah Boer setelah perang tadi. Terus dihadapkan dengan beberapa liberalisme juga, sangat kompleks sekali masalahnya. Akhirnya 4 wilayah di Afrika Selatan ini membentuk suatu persidangan. Daerah-daerah yang melakukan persidangan yaitu daerah Transvaal, Orange Free State, Cape Colony, and Natal. Jadi 4 wilayah tersebut itu pada tahun 1908 itu membuat suatu persidangan yang menghasilkan adanya gabungan atau persatuan daerah-daerah yang berada di wilayah Afrika Selatan. Persatuan itu memungkinkan terbentuknya uni atau persatuan. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi awal cikal bakal dari terbentuknya Uni Afrika. Pada tahun 1909 ada usul pembentukan Uni Afrika di parlemen Inggris tuh, yang akhirnya pada itu juga sudah diratifikasi berdasarkan Acts Union tuh, yang menghasilkan bahwa Orange Free State, Transvaal, and Cape Colony, and Natal itu menjadi suatu daerah atau menjadi suatu uni. Akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal pembentukan Uni Afrika, yang pada tahun 1910 itu berdasarkan Acts Union tadi menyatakan bahwa Botha ini menjadi perdana menteri pada daerah tersebut. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang penduduk di Afrika Selatan. Pada umumnya penduduk di Afrika Selatan itu dibagi dua tuh, yaitu orang kulit putih dan penduduk asli atau orang bisa disebut bumi putra lah. Nah, orang-orang kulit putih ini biasanya berasal dari Eropa atau hasil koloni dari Eropa tuh. Mereka biasanya dikenal dengan istilah Afrikaner. Nah, selanjutnya ada lagi orang-orang non kulit putih. Nah, orang-orang non kulit putih ini adalah orang-orang dari golongan bumi putra atau penduduk asli Afrika, dan orang-orang istilahnya dari Asia, dari istilahnya
non Eropa. Selanjutnya ada lagi istilah sebenarnya percampuran antara orang-orang Eropa dan yang bumi putra atau non Eropa. Selain itu ada suatu teori bahwa orang-orang penduduk dari Afrika itu berjalan ke Afrika Tengah dan lanjut ke Afrika Selatan, yaitu suku-suku Betsuto, Zulu, Botswana, dan Zulu Xhosa. Jadi itu adalah suku-suku yang awalnya itu berasal dari Afrika bagian atas, dia migrasi ke Afrika Tengah dan lanjut ke Afrika Selatan. Jadi semuanya itu masih ada keluarga atau golongan darah dari suku di Afrika tuh, yaitu Afrika Selatan tuh, itu Hamid Smith. Terus orang Arab menyebut mereka itu dengan istilah kafir, atau istilahnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah itu dalam teologi Islam. Terus akan tetapi istilah itu diganti menjadi natif Afrika karena atau pribumi Afrika, yaitu karena supaya lebih universal dimengerti dan dipahami. Dari segi bahasa mereka dibedakan menjadi 4 juga, yaitu Muni untuk Zulu dan Xhosa, dan Soto untuk Basuto dan Botswana. Tapi juga ada istilah Venda dan Tonga. Jadi ada 4 bahasa suku-suku itu yang dibedakan dari bahasanya tuh. Selain itu, akan tetapi pada dewasa ini bahasa itu hanya Afrikaner, Inggris, Xhosa, dan Zulu. Maka dari itu ada perubahan sedikit dalam segi bahasa karena perkembangannya mungkin mengakibatkan bahasa-bahasa seperti bahasa Soto yang digunakan oleh Basuto dan Botswana tadi hilang dan lain-lain lah. Itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, jadi di sini ada bab lagi yang akan membahas tentang dasar masyarakat Afrikaner dan Afrikanerdom. Jadi Afrikaner itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah golongan-golongan kulit putih yang tinggal di Afrika Selatan. Itu banyak sekali. Akan tetapi saya persingkat aja karena sangat panjang sekali pembahasannya. Bangsa Afrikaner ini sebenarnya timbul rasa nasionalisme terhadap Afrika Selatan, bahwa mereka ingin hidup di Afrika Selatan itu tanpa intervensi dari negara-negara Eropa tuh, seperti Inggris. Jadi ada namanya perang, walaupun Afrikaner itu sudah dikalahkan, akan tetapi perjuangan itu tetap ada. Sama dengan Afrikanerdom itu sering disebut juga orang-orang Afrika yang bumi putra atau yang masih suku asli di situ. Jadi perjuangan ya akhirnya mau tidak mau di dalam Afrika Selatan ini ada 2 suku itu, ada 2 ras itu yang sama-sama mempunyai rasa nasionalisme terhadap Afrika Selatan. Jadi selanjutnya lagi saya persingkat juga, ada namanya keadaan sosial ekonomi di wilayah Afrika pada waktu itu. Jadi keadaan sosial ekonominya itu agak sedikit berbeda karena kaum Afrikaner atau pertanian memang masih ada tuh, walaupun pada waktu itu sudah digantikan oleh industri dari barat pada waktu itu. Akan tetapi tetap masih ada perdesaan-perdesaan, masih ada pertanian-pertanian yang bahkan dibuat sendiri oleh orang-orang Afrikaner atau orang-orang yang ada di Afrika Selatan tapi golongan masih kulit putih. Akan tetapi walaupun juga banyak sekali intervensi atau percampuran, pokoknya intinya itu masih ada pertanian, tapi juga ada di sisi lain ada industrialis yang dibawa Eropa ke Afrika Selatan.
Selanjutnya karena adanya industri itu akhirnya terjadi 4 kelas tuh di situ. Pertama adalah kelas pemilik tambang, pemilik industri dan lain-lain, itu ada di golongan pertama tuh. Yang kedua adalah golongan buruh, buruh tambang dan lain-lain, itu termasuk golongan 2 tuh. Nah, yang ketiga adalah golongan tengah, yaitu yang terdiri dari orang-orang sedikit kulit putih, ada lagi orang India yang bermigrasi dan berdagang di situ. Nah, yang keempat ini adalah orang-orang bumi putra tuh. Jadi terjadi kelas-kelas sosial seperti itu klasifikasinya seperti itu. Itu keadaan ekonomi dan keadaan sosial pada di Afrika pada saat itu. Ini saya juga akan menerangkan tentang pemerintahan, atau sebenarnya terbagi menjadi beberapa subbab tuh. Tapi saya di sini akan terangkan secara ringkas geopolitis di Afrika Selatan pada saat itu. Nah, jadi pertama itu perdana menterinya dijabat oleh Botha dan Smoot, karena dua-duanya ini sama-sama istilahnya moderat tuh, ingin menjadikan Afrika atau Afrika Selatan, Uni Afrika itu masih dalam persemakmuran Inggris tuh. Nah, akan tetapi dia mendapat tentangan dari Herzog. Herzog ini menginginkan supaya Uni Eropa ini independen tuh. Herzog ini didukung oleh Labour Party, itu ada sebuah partai di Afrika Selatan yang akhirnya nanti setelah Botha wafat digantikan oleh Smoot. Smoot itu nanti diganti oleh Herzog, dan Herzog nanti dalam pemerintahannya mengalami beberapa masalah tuh, karena dia menerapkan yang namanya kebijakan rasial yang sebenarnya sangat ekstrim sekali gitu, pada saat itu. Nah, nanti dari Herzog nanti akan diteruskan lagi kepada selanjutnya adalah pemerintahan dari Dr. Malan tuh. Dari Dr. Malan ini dia berusaha ingin menerapkan politik apartheid terhadap orang-orang Inggris. Jadi akan tetapi saya persingkat aja, ada sedikit goncangan dalam kabinetnya yang menyebabkan sampai dirinya menjadi Perdana Menteri pun politik apartheid ini tidak bisa dilaksanakan secara total. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.